kita gitu ya ketika nanti di proses-proses menuju kita ta'aruf. Itu kalau pengalaman saya ya. Lalu ketiga adalah saya baper dan mudah ngefans. Begini kayaknya saya tuh tipe perempuan yang kalau misalnya sebelum nikah ya, sebelum nikah itu saya kayak oh ini keren ya, saya kakak kelas ini. Terus saya mikir ini tuh kalau saya punya perasaan kayak gini ngefans apa suka ya. Terus kan itu kan perasaan yang berganti-ganti terus kan. Sampai saya berpikir, aduh kalau saya perasaannya berganti-ganti terus nanti kalau sama suami saya bosan nggak ya? Saya kalau mikir kayak gitu. Ternyata ketika menikah, saya baru mengetahui kalau beda antara perasaan yang Allah memang dikasih rahmah di situ, perasaan cinta setelah menikah dan perasaan sebelum nikah itu beda sama sekali. Itu mungkin ada yang background-nya mirip-mirip sama saya ya, jadi bisa relate dengan cerita yang akan saya ceritakan setelah ini. Nah, dalam hidup saya setelah saya selama saya hidup di dunia ini ada dua momen dalam hidup saya yang saya merasa nikah gitu kan. Nah, pertama adalah setelah selesai S1. Iya, itu adalah pertama kali kita menapaki momen yang paling kayak apa ya, kayaknya asik nih nikah gitu kan. Nah, nggak biasanya sih, kalau untuk saya, setelah S1 itu kenapa saya berpikir untuk nikah, karena saya cenderung karena saya melihat teman-teman saya nikah, dan mungkin karena ada anggapan bahwa setelah S1 itu biasanya laki-laki itu mungkin lebih berani untuk ngedeketin gitu, karena oh ini dia udah bebas nih, udah selesai udah nggak mahasiswa lagi gitu ya, begitu. Nah, masa kedua saya muncul keinginan untuk nikah adalah ketika saya 3 bulan di Tokyo. Nah, ini perasaan beda. Jadi gini, setelah saat S1 itu, ketika saya bilang saya menikah, saya tuh merasa bahwa saya karena ini kayaknya enak gitu, kayak saya tuh nggak ada sesuatu yang membuat saya ngebet, gimana sih, saya beda ya perasaannya. Tapi ketika saya perasaan ingin nikah itu sempat hilang. Jadi pas lagi saya mau berangkat S2 ke Tokyo itu, saya tuh berpikir bahwa nikah itu kayaknya bakal menghambat saya. Saya mikir seperti itu, menghambat karir saya. Sehingga saya nggak kepikiran tuh bakal nikah. Jadi saya agak melupakan wacana untuk nikah muda. Saya dulu berpikir nikah itu usia 27-28 karena saya mau PhD, saya mau S3. Saya mikirnya gitu. Lalu ketika saya 3 bulan di Tokyo, saya tuh merasa bahwa kayaknya saya harus nikah nih. Saya mikir gitu tiba-tiba. Saya tuh benar-benar kaget dengan perubahan cara pola pikir saya. Di situ saya merasa bahwa benar Allah yang bisa membolak-balikan hati dengan luar biasa cepat gitu. Dan ketika kita merasa kayak nikah tuh nggak cocok deh untuk saya gitu. Padahal saya kan mahasiswa S1 baru berangkat nyampe di Tokyo kan. Tapi sungguh Allah yang paling tahu tentang diri kita, dan atas izin Allah itulah Allah masukkan perasaan-perasaan yang membuat kita kayaknya nih kayaknya gue harus nikah nih. Nah, kapan nikah berakhir serius. Kapan saya ngerasa bahwa ini kayak perasaan yang tepat, bahwa ini nikah nih kayaknya gue nih gitu ya. Nah, ketika di umur saya nyampe Tokyo itu saya umur 23 akhir. Nah, 23 akhir adalah umur di mana emang super galau banget ya, super galau. Saya akuin sih, 22, 23, 24 galau. Nah, ketika saya sampai di Jepang, saya menyadari bahwa makin sedikit orang Indonesia, makin sedikit orang tempat kita untuk berlabuh. Saya berlabuhnya gini, untuk dijadikan teman. Jadi kayak lingkungan kita tuh makin eksklusif. Apalagi saya berada di kampus teknik, berarti kan makin banyak laki yang bisa kayak banyak sebuah momen-momen kumpul yang menjadikan saya harus bareng sama laki-laki itu, entah pergi ke suatu tempat, entah kumpul yang jadinya berhalusnya itu benar-benar tinggi deh, kemungkinan besar gitu. Apalagi saya di kampus teknik yang banyaknya laki-laki gitu, saat S2 dulu. Nah, kedua adalah hal yang saya nggak bisa bohongi, mungkin karena di
dipacu oleh keadaan saya di luar negeri adalah saya merasakan ada hampa. Itu adalah perasaan hampa yang pertama kali dalam hidup saya rasakan itu gitu. Kayaknya ini saya butuh laki-laki. Entah kenapa saya ada pemikiran kayak gitu. Kayaknya ada rasa hampa yang mungkin ini kayaknya rasa butuh nikah deh. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah, di momen itu ketika 2013 akhir, rasa hampa itu ditambahkan dengan momen bahwa sahabat saya selama di rantau itu akan pulang ke Indonesia. Jujur, saat itu saya belum berpikir kayaknya emang harus nikah. Saya kayak karena saya siapa lagi nih saya yang itu teman saya itu belum sampai setiap hari itu sama saya. Kalau misalnya dia pergi saya sama siapa lagi? Kayaknya memang saatnya saya mikir saya harus punya pasangan yang halal. Saya berpikir memang kan Allah bilang di surat Ar-Rum bahwa memang kalau misalnya kita menikah itu Allah jadikan istri dan dari jenismu sendiri, berarti dari manusia ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Jadi memang Allah sendiri bilang kalau menikah itu adalah untuk melawan kehampaan itu sebenarnya. Jadi coba nanti mungkin teman-teman cerita, apakah teman-teman merasakan kehampaan yang sama seperti saya waktu itu? Ya. Halo? Kedengeran ya? Ini lagi aku cuma ada yang Nah, apa yang saya lakukan saat itu? Apa sih yang saya lakukan saat itu ketika saya merasa saya hampa dan saya merasa kayak sedih karena teman saya akan pergi dari Jepang dan akan pulang ke Indonesia. Saya benar-benar saya tuh bercermin, saya mikir, waduh, sebentar nih kalau misalnya orang kayak saya menikah, saya kan dulu orangnya ini ya, saya kayak nggak pernah masak, benar-benar cenderung agak berantakan orangnya. Terus saya termasuk orang yang berteman cowoknya banyak walaupun nggak pernah pacaran ya. Tapi teman cowok saya banyak. Saya mikirnya kalau misalnya saya mau membangun keluarga, itu kan membangun sesuatu yang jangka panjang, nggak bisa diulang kan. Maksudnya kalau misalnya kerja salah, kalau misalnya salah nggak suami kan nggak bisa diulang. Bisa diulang, tapi ya masa sih mau gitu kan. Nah, jadi saya lagi banget mikir kalau misalnya orang kaya saya gini, saya harus gimana ya kalau saya mau dapetin benar-benar suami itu yang solehah. Kok solehah sih, soleh gitu. Nah, terus saya mencoba berpikir positif sama Allah. Maksudnya gini, kan saya itu cuma tahu sedikit ya tentang hidup saya. Maksudnya bukan hidup saya nggak tahu tentang masa depan. Saya cuma bisa membuat rencana jangka panjang. Tapi Allah yang benar-benar bisa melihat ke depan, Allah yang tahu kapan saat yang tepat saya untuk menikah itu dulu. Allah itu sayang sama saya, dan Allah yang paling tahu kapan saya akan menikah. Gitu, waktu itu saya mikirnya begitu. Lalu saya mengatur rencana jangka panjang. Oke, kalau saya menikah, gimana nih? Apa yang harus saya siapkan? Padahal saya waktu itu statusnya adalah mahasiswa S2. Berarti biar saya bisa menikah dengan lebih lancar, berarti saya harus misalnya menyelesaikan urusan saya untuk S2 dulu. Misalnya saya buat paper, supaya saya bisa lulus dulu. Gitu, karena bener loh, kita nggak tahu ya. Teman-teman itu mungkin setelah nikah itu bisa aja teman-teman langsung hamil. Terus teman-teman ternyata seperti saya harus bed rest 6 bulan. Sebenarnya saya mikir setelah itu, kehidupan setelah nikah itu kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi benar-benar kalau saya teman-teman ketika membayangkan teman-teman akan menikah, teman-teman membayangkan segala rencana jangka panjang yang mungkin terjadi. Misal teman-teman, sekarang di Jakarta, terus gimana kalau ternyata calon teman-teman misalnya di Kalimantan, apakah teman-teman siap, apakah teman-teman siap untuk resign dan segala macamnya, itu coba dipikirin ketika teman-teman merasa oke, gue siap nikah. Nah, itulah kenapa proses ketika kita merasa kita menikah, disitulah kita merasa bahwa kita makin harus mendekatkan diri kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu maha besar, Allah yang maha mengetahui tentang kejadian-kejadian yang tidak kita ketahui. Nah, setelah itu apa sih yang saya lakukan gitu? Nah, kan kita udah sering dengar ya tentang hadis Bukhari Muslim ya, yang bilang bahwa wanita kan biasanya dinikahi karena 4 hal, karena harta, karena kedudukan, karena baras dan agamanya. Tapi pilih yang terakhir kan,
maka hendaklah pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Nah, coba sekarang teman-teman mikirin gini deh. Kalau teman-teman pengen sesuatu, misalnya teman-teman mau masuk ke Boston Consulting Group, misalnya teman-teman mau masuk ke suatu kantor yang oke banget. Kan teman-teman berarti harus berusaha keras supaya kualifikasi teman-teman itu sesuai dengan standar bos itu gitu. Itu adalah teman-teman yang lakukan buat dunia teman-teman. Apalagi teman-teman berpikir untuk sesuatu yang akhirat, dunia dan akhirat gitu. Berarti usaha teman-teman harus ekstra. Teman-teman kalau misalnya dunianya ekstra tapi akhirat nggak mau ekstra, itu bohong. Bukan bohong, itu buat apa kayak gitu. Ketika teman-teman kalau berpikir bahwa teman-teman mau mendapatkan lelaki yang misalnya agamanya bagus, berarti kan lelaki yang agamanya bagus akan ter-attract oleh perempuan yang agamanya bagus. Nah, oleh karena itu, saya waktu itu juga ini benar-benar yang saya lakukan adalah saya benar-benar akhirnya bahas dulu nomor 2. Saya tuh benar-benar membatasi interaksi dengan lawan jenis. Terus mungkin teman-teman saya itu nganggap saya aneh ya. Jadi saya tuh biasanya kan kalau di Jepang itu ada karaoke bareng-bareng gitu kan. Nah itu tuh saya kumpul tuh laki-laki perempuan. Itu tuh saya udah mulai ngurangin. Kalau misalnya pergi yang ada laki-laki perempuannya tuh saya tetap ikut tapi membatasi jam pergi dan saya benar-benar nempel ke teman perempuan saya seperti itu. Terus saya coba memperbaiki skill sebagai calon istri. Nah, maksudnya meskipun memang masak itu bukan kewajiban istri, tapi kita tahu bahwa untuk membuat suami tentram itu salah satunya dengan bisa masak. Jadi saya nggak pernah ke dapur, terus saya benar-benar coba untuk memperbaiki skill seperti itu dan menyehatkan nurani dan badan. Karena kenapa? Karena kan sebetulnya tujuan untuk menikah itu kan untuk keturunan juga kan, untuk membentuk prajurit-prajurit Islam gitu ya, prajurit-prajurit yang lebih baik. Nah, berarti teman-teman mulai coba memperbaiki pola olahraga, mungkin pola makan dan segala macam. Makanya orang suka kayak diet gitu kan. Misalnya diet itu saya dilakukan bukan supaya lepas baju buat nikah, tapi maksudnya biar teman-teman siap-siap untuk kehidupan teman-teman setelah menikah. Gitu. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Nah, keempat, membiarkan orang lain tahu saya menikah. Kenapa? Ini adalah strategi. Ini mungkin strategi saya nggak banget sih. Jadi gini, kalau orang tahu saya mau menikah, berarti kan kira-kira yang tertarik sama saya bisa kayak, oh gerak cepet dong, saya mikir gitu. Jadi saya mikir gini, kalau untuk dunia aja saya berstrategi, masa saya untuk urusan dunia akhirat saya nggak mau berstrategi lebih, saya mikirnya gitu. Jadi ketika saya bilang saya mau nikah, gitu ya, jadi saya tahu bahwa orang-orang itu tahu si Gita ini mau menikah, berarti kalau yang dia memang beneran tertarik, dia pasti langsung kirim CV dong. Dan waktu itu saya bilang ke teman saya bahwa iya doain gue ya, gue mau nikah. Jadi saya ketemu teman saya, memalukan mungkin ya. Saya tuh selalu bilang, iya doain gue mau nikah nih. Tapi teman saya kayak, ih kok lo ngebet banget, biar aja. Saya kayak, karena mood saya butuh nikah saat itu gitu. Jadi saya minta doain teman-teman saya. Nah, lalu apa yang selanjutnya saya lakukan, itu udah berapa menit saya ngomong. Apa yang saya lakukan, akhirnya saya melempar proposal ke berbagai orang nih. Saya nggak cuma ke satu orang. Kenapa? Ketika saya lempar ke satu orang, dalam kemudian saya dapat jawabannya gini. Dit maaf ya, soalnya teteh bakal lebih mendahulukan yang lebih tua. Nah, tetehnya bilang kayak gitu. Terus aku bilang, waduh, gimana nih? Gitu. Nah, padahal kayaknya pengennya kalau bisa cepet mungkin kayaknya, gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri tuh, saya buang rasa malu tuh. Pokoknya saya kasih proposal saya itu ke sahabat saya yang saya percaya. Itulah kenapa kalau ngasih proposal itu harus ke orang-orang yang kita percaya. Nah, setelah itu akhirnya alhamdulillah saya dapat tuh proposal balasan setelah 3 bulan ya. Nah, pas lagi saya terima proposal balasan, ternyata lelaki yang sekarang suami saya kan ngirim proposal balasan tuh. Nah, saya ikut isi dari proposal saya minta kriterianya seperti ini 8 ini. Saya tahu ini belum saya nge-screenshot ini saya nih, proposal saya. Nah, terus ternyata ada satu poin yang nggak pas. Jadi gini, lelaki yang pernah saya lihat atau pernah dengar namanya di kampus. Nah, ternyata suami saya itu adalah orang yang
nggak saya kenal sebelumnya. Jadi saya tuh kayak, waduh gimana nih? Terus saya tuh sempat bingung, tapi ternyata ketika saya benar-benar minta sama Allah, saya minta ya Allah nih baiknya gimana ya, saya nggak kenal laki ini, backgroundnya sama sekali juga nggak tahu. Ya alhamdulillah Allah langsung hempaskan rasa ragu yang ada dalam diri saya. Benar-benar proses menuju ta'aruf itu adalah proses yang paling membuat saya paling dekat sama Allah. Karena benar-benar yang bisa menenteramkan hati saya itu cuman Allah saja. Nah, gitu ya. Nah, selama ta'aruf itu yang saya lakukan adalah benar-benar mendekatkan diri sama Allah, karena memang selama proses kita ta'aruf itu benar-benar banyak yang akan mengganggunya gini. Itu nggak cuma dirasakan saya, tapi semua orang yang proses ya, yang pernah saya proses, itu rata-rata misalnya ketika teman-teman ta'aruf, terus tiba-tiba ada orang lain bilang, padahal kan dia suka sama lo loh, gitu. Padahal kan dia mau ngirim lo proposal juga, saya kayak gitu. Terus misalnya tiba-tiba ada orang dari masa lalu yang tiba-tiba datang, misalnya nanyain, apa kabar, padahal tadinya nggak pernah nanyain, misalnya seperti itu. Nah, apa yang paling menguatkan saya selama proses ta'aruf itu adalah yaitu saya selalu menceritakan kepada orang tua. Jadi ketika saya mendapatkan proposal, saya itu memberikan itu kepada orang tua saya dulu. Jadi proposal itu dibaca orang tua saya. Ketika orang tua saya oke, maka saya oke. Jadi saya tuh orangnya termasuk yang oh ya udah kalau orang tua saya oke, ya orang tua saya tahu saya gimana, tahu yang terbaik buat saya, insya Allah ya saya lanjut gitu. Nah, ketika refleksi 6 tahun pernikahan ya, gini teman-teman, ketika saya nikah selama 6 tahun ini, saya tuh benar mikir bahwa saat kita menikah dan dengan siapa kita menikah itu benar-benar Allah yang paling tahu banget, dan kita tuh tahu hikmahnya tuh mungkin nanti gitu, mungkin di ujung-ujung gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin kayak bilang oh ya boy nikahnya tapi cepet ya gitu. Ya tapi karena keadaan saat itu kalau saya nggak nikah, saya nggak tahu di Jepang saya bakal kayak gimana, karena memang tahun 2014 gini, saat saya menikah itu saya ada di kehancuran akademik saya. Jujurnya saya di Jepang tuh S2 prestasi akademiknya nggak gitu bagus. Jadi saya tuh saya diberi Allah itu challenge, tantangan, saya mempunyai profesor yang sama sekali tidak mendukung, sama sekali tidak terbiasa mendapatkan mahasiswa asing. Itu tahun 2013 ya saya masuknya. Ini benar-benar kehadiran suami saya adalah memberikan pengganti sosok mentor dan sensei dan pengganti sosok profesor buat saya. Jadi alhamdulillah saya menikah dengan seorang PhD, suami saya PhD waktu itu. Yang alhamdulillah kemampuan membuat papernya itu jauh lebih baik daripada saya, dan beliau yang benar-benar membantu saya secara akademik selama 2 tahun saya S2. Jadi kalau misalnya saya nggak menikah saat itu, mungkin benar-benar mungkin saya bisa telat lulusnya, karena benar-benar saya nggak dipandu oleh sama profesor saya. Jadi benar-benar suami saya yang membantu saya gitu. Nah, ketika saya menikah itu, kan saya menikah dengan suami saya itu yang benar-benar beda kampus ya, S1 dulu gitu. Nah, ketika saya menikah ini, ada seseorang yang sama saya, maaf ya, yang bertanya sama saya, kok kamu bisa sih nikah sama orang, sama ini gitu kan? Karena gini, saya itu pas lagi di kampus, mungkin teman-teman melihatnya saya aktivis. Oke, jadi teman-teman beranggapan bahwa biasanya aktivis kampus itu nikah sama orang yang lumayan terkenal di kampus gitu. Nah, atau enggak orang yang secara ini orang tukang demo misalnya seperti itu ya. Tapi saya tuh menikah dengan seorang mahasiswa komputer yang kerjanya lebih banyak di komputer, yang boro-boro ikut rapat BEM itu nggak pernah, dan lebih suka menjadi orang di balik layar. Itu benar kepribadian yang benar kebalikan dari saya gitu. Nah, alhamdulillah banget. Karena dengan tipe orang seperti itu, saya benar-benar nggak nyangka kita saling melengkapi. Karena dengan menikah itu ternyata memang perempuan dan laki-laki itu saling meletupkan potensi masing-masing. Jadi kayak potensinya itu sama Allah dibuat maksimal. Jadi menikah itu bukan
tidak membuat potensi kamu jadi makin kecil, justru membuat potensi kamu jadi membesar. Contohnya seperti ini. Saya itu sombong. Jujur banget, saya orangnya sombong. Sebenarnya suami saya itu nggak suka kena spotlight. Suami saya itu nggak suka kelihatan kayak dia sedang mengerjakan sesuatu. Benar-benar orang yang sangat humble. Makanya saya ngomong, saya suami saya nggak dengar. Orang yang sangat humble. Bertemu dengan suami saya sangat menggurus sifat sombong saya. Gitu. Suami saya bertemu saya itu benar nggak suka ngomong. Ih, borok-borok deh. Galak banget sama mukanya itu galak banget kalau ketemu perempuan. Jadi teman-teman saya dulu yang temannya suami saya bilang itu tuh benar-benar yang namanya Kak Haris itu mukanya serem. Tapi setelah menikah dengan saya, suami saya jadi lebih gitu kan. Jadi lebih banyak ngomong. Dan sifat suami saya yang pendiam, sifat suami saya yang lebih low profile itu sedikit masuk ke dalam diri saya, Masya Allah. Terus saya benar ngerasa bahwa oh ini ya kenapa saya harus nikah sama orang seperti ini. Dan selanjutnya ada sifat-sifat keluarga dari suami yang bisa kita contoh untuk kebaikan keluarga kita. Begitu juga sifat keluarga kita, insya Allah ada yang bisa dicontoh oleh keluarga suami. Jadi benar-benar ingat cara pikir Allah itu beda banget sama cara pikir kita. Jadi benar Allah tuh tahu banget kita tuh seperti apa, kita tuh perlu diubah seperti apa, Allah tuh paling tahu banget. Jadi ketika teman-teman merasa kok misalnya belum dapat, itu tuh please jangan bilang teman-teman gak laku, ya please banget buang banget pikiran kayak gitu tuh buang. Karena kenapa? Karena yang penting teman-teman berusaha, insya Allah tuh yang bakal ngasih tahu kapan orang itu akan datang gitu. Nah, catatan selama memproses orang lain. Ini saya kasih catatan kenapa kadang-kadang ta'aruf itu suka prosesnya jadi lucu gitu. Nah, jadi ketika teman-teman ta'aruf gitu ya, pertama adalah teman-teman berpikir bahwa ta'aruf itu adalah awal dari sebuah proses kehidupan, sebuah proses yang panjang. Gitu. Jadi bukan karena kita menikah kita ta'aruf, jadi kayak karena kita ingin membangun benar-benar sebuah peradaban, membangun sebuah generasi yang lebih baik gitu. Jadi benar-benar dibuat serius gitu. Kedua adalah pilih mediator yang bisa dipercaya. Jadi gini, ya misalnya abis kayak gini nih, abis kita ngobrol kayak gini, misalnya teman-teman ngomong saya, teh bisa nggak kenalin saya sama Ikhwan, saya kayak gitu. Wah itu saya bingung gimana, karena saya nggak tahu kamu nggak tahu saya, saya pilihlah mediator yang paling tahu teman-teman kayak gimana gitu. Jadi dan yang paling ngerti kira-kira teman-teman tuh tipikalnya tuh kira-kira suka sama sifat orang yang kayak gimana gitu. Jadi ketika mereka mencocokkan proposal itu nggak sembarang kayak coba dulu deh sama ini, nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya nanti teman-teman menikah, saya baru dengar kajian Ustadz ya, kalau misalnya nanti teman-teman menikah dan sebenarnya terjadi apa-apa, itu benar-benar yang ditanyain di akhirat tuh coba lagi dulu gitu, kayak kenapa dipantesinnya sama ini gitu, misalnya kayak gitu. Misalnya oleh karena itu mediator ta'aruf tuh bukan pekerjaan yang mudah gitu. Makanya saya tuh kalau misalnya disuruh ngecocokin proposal itu adalah sesuatu yang membuat saya tuh capek lahir batin gitu. Karena memang sebuah yang banyak doa itu bukan hanya orang yang sedang melalui proses ta'aruf itu, tapi saya yang juga sebagai mediatornya gitu. Dan kalau bisa jujur dari awal. Tapi kalau misalnya teman-teman memang maunya sama, misalnya nih, saya ada kendaraan, misalnya kalau misalnya dia anak UI, terus saya cuma mau sama anak UI, ya udah bilang aja, jangan kayak udah dikasih tahu, misalnya cocokin sama anak kampus lain, sebenarnya sih enggak, mau anak UI, ya bilang dari awal, jadi sehingga itu mempermudah proses juga untuk mediator kamu gitu. Dan maksudnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman berani ngeset tinggi gitu ya, misalnya kayak standar tinggi, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah teman-teman berusaha untuk mengeset standar tinggi juga buat diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya saya mau dapat standar segitu, berarti saya harus tinggiin standar saya. Kalau saya mau dapat yang seperti dia Nabi Muhammad, ya berarti saya harus jadi seperti dia Khadijah, misalnya kayak gitu. Nah, selama saya proses ta'arufin orang lain juga, saya belajar bahwa memang kita harus menanyakan semuanya dan jangan ditunda. Termasuk misalnya terkait urusan finansial atau
keluarga, misalnya kayak mertua calon ibu kamu gimana kalau saya misalnya saya perempuan kan, kalau misalnya saya nggak tinggal dekat rumah kamu, saya orang tua saya maunya saya tinggal di dekat Depok aja, misalnya kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang nggak boleh ditunda karena cukup esensial untuk ditanyain di awal. Dan misalnya tentang gaji, misalnya gaji saya segini dan misalnya kebutuhan saya untuk skincare, untuk misalnya makan yang enaknya segini gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi dia calon suami kita tuh tahu bahwa oh tipikal calon istri saya tuh orangnya gamblang, terus dia orangnya punya kebutuhan seperti ini. Jadi misalnya kalau saya meminta istri saya untuk nggak kerja, berarti kira-kira berapa rupiah yang harus saya siapkan. Ya kalau nggak sanggup ya itu mungkin bukan jodohnya gitu. Nah, jadi intinya sih yang mau saya bilang adalah Allah yang paling tahu yang terbaik. Jangan didikte, maksudnya gini. Kalau misalnya saya bilang saya nikah umur 23, itu tuh bukan contoh sukses. Bukan contoh sukses adalah itu kalau misalnya saya benar-benar bertahan sama suami saya sampai akhir gitu ya, sampai maut memisahkan dan kita bertemu di surga sama kembali. Itu tuh contoh sukses itu. Contoh sukses tuh bukan yang kayak siapa nikah lebih cepat tuh bukan sama sekali. Yang paling penting adalah ketika memang ingin menikah, maka cerita sama Allah, benar-benar minta sama Allah. Jadi kalau misalnya untuk urusan dunia aja kita berani berani kerja keras luar biasa, kalau untuk urusan dunia dan akhirat harusnya usahanya bisa lebih double lagi. Gitu sih dari saya. Semoga sedikit banyak bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silakan. Begitu. Ibu ngomong. Kasih tadi. Iya, sama-sama. Jadi tiba-tiba terpikir gitu ya Teh tentang kayak yang kemarin mau nikah tiba-tiba terpikir iya besok kalau nikah gimana ya. Tiba-tiba terpikir ya kalau nikah ternyata butuh ilmu ya setelah menikah, nggak cuma sebatas sendiri terus tiba-tiba pengen nikah ketemu jodohnya dan menikah. Iya, karena setelah nikah itu banyak yang pikir gini, pertanyaan kapan nikah itu hanyalah satu dari banyak pertanyaan menyebalkan yang akan muncul sih. Saya kayak itu bakal muncul kayak kapan punya anak, terus kapan punya kapan tambah lagi gitu ya Teh ya. Nah, iya benar. Gitu lah. Kalau ada yang mau ditanyain kan standar kan saya ini ya, maksudnya kebanyakan pertanyaan makanya saya juga Tapi Teh Dita sempat ini nggak sih Teh pas dulu ketika Teh Dita merasa udah saatnya nikah gitu, sempat di fase-fase kayak memantaskan diri kayak misalkan tadi kan Teh Dita bilang untuk urusan dunia aja kita usaha, misalkan kayak kita mau sekolah ke luar negeri kita nyampe bela-bela ini kursus IELTS gitu. Nah untuk hal kayak nikah Teh Dita sempat ikutan kayak misalkan kelas pranikah atau misalkan ikut bimbingan apa gitu nggak Teh, atau ikutan liko gitu? Nih kalau saya jangan ditiru ya. Kalau saya kalau liko saya liko, tapi saya itu enggak ikut sekolah pranikah. Jadi saya itu lebih ke arah baca buku atau nggak dengerin ustadz kayak gitu-gitu. Dan saya tuh lebih ke arah memperbaiki ibadah saya. Jadi gini, saya berpikir bahwa seseorang yang akhlaknya benar itu karena sholatnya benar. Karena sholat itu kan benar amalan yang sama Allah dihisab paling dulu kan. Jadi benar itu adalah tiang kepribadian dari agama kan. Jadi yang pertama itu adalah ibadah dulu. Jadi banyakin perbaiki sholat. Dan sholatnya jangan kayak anak SD gitu. Gimana sih? Saya kayak kan kalau anak SD kan sholat 5 waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita udah lebih gede berarti sholatnya ditambah sama sholat sunnah gitu. Terus kan nggak ada yang nggak ada yang lebih romantis selain kayak seperti 3 malam. Benar seperti 3 malam itu kan kayak waktu yang sangat intimate antara kita sama Allah. Jadi saat itulah yang benar-benar kita bisa komunikasi sama Allah nih. Ya Allah, aku maunya kayak gini. Kalau memang dia yang terbaik buat saya, mau dong dideketin sama orang kayak gini. Kalau saya emang dia nggak baik, ya kasih gantinya, saya kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Tapi yang lebih baik kalau teman-teman ikut sekolah pranikah, sesuatu yang nggak kepikiran sama saya waktu itu. Gitu sih. Tapi kalau kayak
waktu itu sempat ada beberapa pilihan gitu nggak Teh? Jadi kayak yang bikin Teh Dita itu yakin dengan abang yang ini nih yang akhirnya menjadi suami Teh Dita gitu saat taruh. Karena maksudnya kayak taruh Teh Dita baru berkenalan gitu ya. Terus kayak ketika misalkan Teh Dita kasih CV, kemudian ada kayak Teh Dita sempat ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak benar-benar jadi poin utama Teh Dita menerima gitu. Iya. Jadi gini, ini kok nggak ada yang nanya lagi sih selain ini, nanyanya kali, saya kan orangnya santai Tanyain aja. lewat ini Teh, udah pada di Google Docs Teh, dan diam-diam ada yang menjadi pesan Teh. Oke, saya cerita dulu ya. Saya nggak cerita sama orang lain sih. Terus tuh suami saya di lapak sebelah ya, suami saya nggak dengar. Jadi gini, ini setelah ini ya benar adalah sebuah hal yang ajaib buat saya dan itu cuma bisa Allah yang mengatur. Jadi ketika saya saya menerima proposal suami saya itu ketika saya di Indonesia. Ketika saya di Indonesia, saya lagi datang ke kedengeran nggak? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran Teh. Nah, ini saya menerima proposal. Saya baru menerima proposal. Saya menerima proposal suami saya itu ketika saya mau balik ke Indonesia. Saya ke nikahan teman saya. Jadi saya jadi pagar ayu gitu. Nah, di situ kan padahal saya baru menyetujui bahwa saya mau ta'aruf. Tapi saya benar-benar doa sama Allah, benar-benar kalau orang yang ini paling baik, tolong kuatin. Saya minta kayak gitu. Nah, ternyata di nikahan teman saya itu, ajaibnya, itu tuh ada semua orang-orang yang dulu saya fansin dari zaman SMA. Bisa kayak gitu ya? Bisa nggak sih kayak dalam satu venue itu dikumpulin semua orang yang pernah saya kagumin gitu dari SMA. Nah, biasanya saya tuh kalau ketemu sama orang yang saya kagum, saya tuh suka kayak doki-doki tapi suka deg-degan gitu kan, suka kayak malu gitu. Nah, tapi tadi itu saya tuh bisa santai ngomong sama mereka. Jadi entah kenapa saya tuh nggak ada rasa deg-degan sama sekali, saya nggak ada rasa kayak gitu lah, tahu lah gimana kan kalau kita ngomong sama orang. Nah, tapi ini nggak ada, ini seolah-olah kayak Allah tuh membukakan hati saya, benar Allah buat kayak udah kamu kan sama laki-laki yang ini kan lagi mau ta'aruf, udah kayak difokusin aja soalnya kayak sama Allah tuh dikasih tau kayak gitu. Jadi ketika saya ketemu sama laki-laki yang dulu pernah saya jadi mulai kayak suatu perasaan plong yang saya tuh kayak kaget, ini kenapa bisa kayak gini? Itu cuma bisa Allah sih yang ngatur kayak gitu, bisa suatu kejadian kayak gitu. Terus selanjutnya apa yang membuat saya yakin ya? Nah gini, jadi kan suami saya itu kan kayak orang rohis banget nih. Suami saya itu orang kok kayak janggut gitu ya. Tapi saya nggak mau tuh kayak gitu, saya takut banget. Nah terus saya tuh takut pas lagi ta'aruf itu, saya tuh bakal ditanyain kayak misalnya, coba kita urusan orang saya gitu kan. Saya udah takut tuh, waduh gimana nih kalau tanya kayak gini atau enggak, saya tanyain kayak Al-Baqarah, hadis gitu kan. Nah ternyata enggak, karena suami saya tuh bener nanya tuh kayak nanya mahasiswa bimbingan gitu loh, nih. Terus kamu tuh risetnya apa? Kaget kok tanya kok riset ya? Saya tanya, berarti orangnya benar apa ya? Apa belajar oriented kayak apa gimana? Terus dia nanya gini, itu kamu kalau pergi gimana, boleh nggak ada orang lain? Terus saya bingung, saya suka di lapangan kan. Terus calon suami saya nanya, kamu kalau pergi ke sana boleh nggak ditemenin orang lain? Terus saya bilang, kenapa? Karena saya pengen nemenin, bilang kayak gitu. Berarti dia fokus ini dong, kayak sangat pro ke istrinya yang belajar gitu. Di situ saya kayak mulai, oh iya ini kayaknya kayak tipikal kayak gini nih, tipikal guru kayak gini saya butuhin nih gitu. Saya kira kayak gitu sih. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan suami saya itu lebih ke arah bukan ke agama gitu. Jadi kayak lebih ke riset saya, visi misi saya di Jepang gitu. Itu sih yang buat saya yakin sebetulnya. Semoga menjawab ya jawaban saya. Tapi tadi kita sempat istikharah buat meyakinkan diri berkali-kali atau nyampe mau akad juga masih istikharah. Jadi gini loh, mental yang saya bawa adalah mental bahwa suami saya itu bukan suami sampai akad. Gini,
Jadi perasaan yang saya bawa itu bukan perasaan kayak suka yang sampai kayak gimana ya, kayak oh ini suami saya itu, saya nggak kayak gitu. Jadi saya tuh benar-benar menjaga banget rasa saya dari awal. Jadi kayak apa ya, nganggep kayak calon partner gitu loh. Jadi mungkin apa ya, karena saya perasaannya lempeng kayak gitu, jadi kayaknya saya nggak istighfar berkali-kali. Jadi saya nganggapnya kayak pokoknya apapun bisa terjadi sampai sampai saya menikah. Jadi bisa aja akad tiba-tiba batal, saya nggak jadi nikah, terus daripada saya jadinya stres apa gimana. Jadi saya berusaha melempengkan perasaan saya gitu. Dan saya emangnya berdoa benar-benar sama Allah, diminta dikuatkan, semoga apa ya, ini kalau memang dia jodoh saya benar dilancarkan sampai proses akhir gitu. Itu sih apa ya, istighfar. Itu sih kira-kira maksudnya benar-benar apa ya, minta sama Allah dikuatin gitu. Saya kayak kan karena kan ini ya, ragu itu kan muncul itu paling besar adalah dari proses kita khitbah, dari kita dilamar sampai nikah ya. Itu kan yang paling banyak setannya tuh sebetulnya. Di situ sih yang harus lebih kencang lagi ibadahnya ketika orang udah mulai tahu kita mau nikah. Itu sih biasanya. Tapi kayak kan berapa ada orang berpikir kita kalau misalkan kayak semakin tinggi pendidikan, kalau untuk yang perempuan ya teh ya, misalnya kayak ada teman-teman di sini yang S2 atau mungkin S3, semakin tinggi pendidikannya kayak semakin entar dulu nih nikahnya. Jadi kayak mungkin ada ikhwan atau laki-laki yang berniat untuk mengkhitbah, melamar ataupun ta'aruf, tapi karena melihat dia berpendidikan tinggi atau masih kayak mau sekolah lagi, jadi kayak dia itu mundur. Jadi kayak ada insecure juga dari perempuan-perempuan gitu teh untuk sekolah lagi, atau kayak duh gimana ya, mau nggak ya itu para lelaki untuk ngajak nikah dengan sekarang masih S2 atau mungkin sekarang S3 semacam itu teh. Atau teh tidak pernah merasakan di posisi itu gitu nggak teh? Enggak. Itu kan dua kasus yang berbeda ya. Misalnya gini, kalau saya dia laki perempuan itu nggak mau menikah karena takut menikah itu mengganggu studi dia. Tadi kan kalau saya itu kan tunggu, ada kasusnya ini mana yang perempuan nggak mau nikah, apa perempuan ini mau nikah dia takut gitu loh kan, takut laki-laki lainnya itu kayak gara-gara berpendidikan tinggi nggak ada laki-laki yang mengajak menikah semacam itu teh. Oh gini, pertama adalah kalau saya lelaki kayak gitu, itu kayak nggak sedikit ya saya dapat cerita kayak gitu. Maksudnya itu emang rata-rata ya memang dia bukan terbaik. Laki-laki kayak gitu bukan laki yang terbaik. Saya bukan yang terbaik Allah pilih kan. Kalau misalnya emang dia jodohnya ya nggak sedikit kok saya lihat bahwa ada yang laki-lakinya S1, suaminya S1, istrinya S3, itu banyak nggak sedikit kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya memang dia mundur karena kitanya berpendidikan tinggi, itu berarti bukan jodoh gitu ya teh. Tapi ya yang saya ingin sorot tuh di sini adalah perempuannya juga harus tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang suka gini, karena saya merasa kalau alpha woman nih, jadi kalau aku alpha woman, berarti gue butuh laki, misalnya gini ya, laki itu kan walaupun dia pendidikannya mungkin tidak setinggi kita, tapi dia imam tetap. So ini dia tetap butuh dihormati. Jadi yang paling penting adalah bukan gimana pendidikan kita, tapi gimana caranya kita tetap bisa menghormati dia sebagai pemimpin rumah tangga gitu. Kayak gitu sih. Saya kadang-kadang yang saya soroti, kadang-kadang mungkin perempuan yang coba tanya dari diri deh, ada nggak sedikit rasa sombong bahwa ngerasa bahwa memang gue maunya dapet sama laki yang ini yang pantas sama gue cuma S3 misalnya kayak gitu. Cuman kalian bisa jawab, ya pribadi itu bisa jawab bagaimana benar dalam dirinya dia gitu pendapatnya. Gitu sih yang takut. Tapi kalau misalnya dia insecure karena gak akan dapet, insya Allah kan Allah sudah ini kan, sudah ngasih kan. Cuman memang timingnya itu yang kita tuh nggak tahu. Namanya udah tertulis dari 50.000 tahun yang lalu ya teh. Tinggal gimana cara menjemputnya. Iya. Jangan nganggep apa ya, sukses enggak tuh dari nikah tetangga tuh, aduh, jangan deh kayak gitu ya. Oh ya, tadi kita ke chatbox ya teh, ada beberapa pertanyaan. Emang ada ya? Ada kelihatan nggak teh?
Ini teh ada cara yang lain nggak sih teh yang orang puter. ada cara lain nggak teh yang syar'i selain proposal ta'aruf, selain dari ta'aruf? Oh banyak, nggak banyak ya, coba nanti. Gini, saya sadar kok misalnya kayak proposal itu bukan satu-satunya cara, dan nggak semua orang cocok dengan cara itu, jelas nggak semua orang cocok dengan cara itu. Tapi pada ujungnya saya bingung sih, saya ada cara lain apa enggak, karena biasanya nih saya nih ya, kalau saya kan nikah sama yang antah berantah, maksudnya kayak saya nggak tahu dia di mana, terus tiba-tiba teman saya bantu nyocokin proposal. Tapi kalau misalnya kamu ada lelaki yang kamu pengenin, yang kamu suka, ya kamu langsung ngomong aja lewat temennya. Kayak ada laki-laki yang suka sama perempuan, langsung ngomong dia, nikah sama gue, tapi gue mau diskusi lagi sama lo. Oh boleh yuk kita diskusi, kan gak usah butuh proposal. Bisa aja kayak gitu, ya kan? Karena yang penting adalah berusaha tidak ada zina kan, tidak ada proses pacaran di situ kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan sistem proposal, dan menurut saya ya bisa-bisa aja, ya berarti mungkin caranya adalah dengan meminta orang tua untuk mengenalkan, nanti langsung teman-teman diskusi, atau teman-teman nunggu ada yang nembak langsung, lalu baru diskusi. Yang penting adalah jangan dihilangkan adalah diskusi pranikah, karena itu penting banget untuk mengetahui bagaimana visi misi calon suami kita terkait rumah tangga, gitu sih menurut aku. Nggak ada yang bilang bahwa tukar proposal ada yang terbaik, bener-bener nggak ada yang kayak gitu. Itu sih kalau buat aku sih. Sama ini teh kan akhir-akhir ini gitu ya, banyak media Instagram yang ada kelas jodoh, kemudian ada yang nawarin nyampe navigasi jodoh. Jadi kalau yang perempuannya punya kriteria ini, kemudian laki-lakinya punya kriteria ini, ketika di suatu lokasi yang sama, kayak mereka bisa matching and match. Kayak gitu. Ada kelas jodoh namanya di Instagram gitu ya. Jadi kayak itu kayak buat gitu. Iya, jadi kayak mereka ada kelas jodoh, kelas pranikah, terus ketika bergabung dengan kelas jodoh itu nanti dikasih aplikasi navigasi jodoh. Jadi misalkan perempuannya punya kriteria ini, ketika di lokasi yang sama, kemudian ada yang cocok dengan kriteria dia, Ivannya, laki-lakinya, nanti kayak ada kode-kode gitu loh teh. Jadi kalau saya sih belum pernah coba ya, saya cuma pernah ngeliat punya temen yang dia kebetulan ikut kelas ta'aruf di kelas jodoh ini. Jadi dia ikutan sih, ini punyamu nih, cocok nih. Oh iya, karena iya ada teh. Jadi kayak medianya tambah banyak aja di ta'aruf nih, ta'aruf online. Tapi berapa teh? Kalau misalnya ditanya aku apakah aku setuju gitu sama kayak gitu. Kalau berapa teh gimana teh dengan semacam itu yang media ta'aruf yang online yang, karena tadi kan teh Dita sempat bilang kalau bisa minta tolong ta'aruf itu dengan orang yang sudah kenal dengan kita gitu ya teh. Jadi kayak dia tahu nih kira-kira cocoknya dengan ini gitu ya. Nah kalau kayak gini sekarang banyak media online gitu. Atau yang tiba-tiba, karena pernah ada temen teh, jadi dia tiba-tiba nih ada yang DM buat Ukti mau taat dengan saya tidak, tanpa tahu kayak ini tuh siapa gitu. Nah iya, gini ya kalau menurut saya ya. Jadi gini, kalian tau nggak dulu kan pernah tuh ITB ngadain yang kayak ITB ta'aruf, pernah hits kan itu, tau nggak? Tahunya yang seminar pranikahnya ITB teh. Nah, gue tuh ITB pernah tuh ada kayak ya alumni perempuan yang bikin ITB ta'aruf. Nah saya itu ikut salah satu panitianya, salah satu orang yang comblangin. Nah itu tuh benar-benar banyak kan gagal. Kenapa? Karena orangnya itu nggak tahu saya siapa. Saya kayak dia tuh nggak percaya bahwa saya tuh beneran loh membaca proposal atu-atu dan bener bisa ngasih kamu tuh proposal yang tepat. Jadi setiap kali saya ngasih proposal awal, dia tolak. Karena dia nggak ngerasa bahwa saya serius gitu loh. Karena dia nggak tahu latar belakang saya. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut kayak gitu, kamu benar harus ngelihat siapakah penilainya, siapakah orang yang dibalik itu, dan benar kamu benar-benar percaya sama percaya sama sistemnya. Kalau kamu nggak percaya kayak saya nih, saya nggak terlalu percaya sama kayak gitu. Saya mah cenderung nggak ikut sih kayak gitu.
Karena apa ya? Kan bisa dilihat ya kalau misalnya kayak orang-orang yang pasangan-pasangan yang keluar dari aplikasi itu kayak seperti apa aja gitu. Bisa nggak sih? Kalau saya sih cenderung kayak gitu nggak sih. Saya takut data saya itu pakai. Saya lebih kayak gitu sih. Tapi saya kalau misalnya teman-teman mau coba silakan gitu. Kalau saya sih enggak. Takut ya emang data saya pakai orang lain. Bener-bener datanya dijual ya Teh ya. Iya, takut ya. Tapi kalau misalkan nih Teh, ada laki-laki yang berniat menikah tapi kayak masih nanti 1 atau 2 tahun kayak Itu. itu boleh kan sebagai perempuan itu menunggu atau kayak ya udahlah si datang duluan yang siap gitu, yang diambil duluan. Lelaki kayak gitu tuh banyak. Misalnya kayak itu tuh kayak proses nunggu kayak gitu. Itu tuh yang sakit di perempuannya. Laki-lakinya tuh nggak ngerasa yang sama seperti yang perempuan rasakan. Gini deh pada intinya ya menurut saya, pada dasarnya adalah kalau jodoh tuh pasti bertemu. Kalaupun misalnya teman-teman bilang enggak kayak nunggu, jodoh pasti bertemu ya ujung-ujungnya ya. Kalau misalnya pun teman-teman bilang teman-teman nggak nunggu lelaki itu, dan kalau misalnya Allah bilang lelaki itu adalah jodoh teman-teman, ya teman-teman akan ketemu dia lagi. Ya nggak akan salah, nggak akan tiba-tiba ketemu orang lain kalau misalnya jodohnya si XX lagi. Tiba-tiba dia ke Afrika, teman-teman saat itu di Asia, kan juga bisa ketemu, misalnya ketemu bareng-bareng di negara mana gitu kan. Mungkin. Tapi menurut saya apa ya, karena 1-2 tahun itu bukan apa ya, menunggu itu bukan hal yang sebentar dan itu bisa menggerogoti mental dan hati teman-teman. Menurut saya itu bukan ini, saya kayak saya sih enggak, kalau saya sih cenderung ditegaskan, saya kayak karena kasihan perempuannya, saya lebih ke itu kasihan hati teman-teman kalau digituin. Karena perempuan adanya lebih cenderung baper juga ya Teh ya. Iya dong, makanya kan, makanya kalau saya sih enggak sih. Bagaimana Sama ini. Saya baca hati. Ingat udah. Mungkin gini kali ya Teh. Subjektif. Maksudnya gimana? Atau mungkin gini kali ya Teh, ketika kalau dulu pernah dengar dari Ustadz Salim Afilah Teh, ketika istikharah itu dimulai ketika kita belum jatuh hati sama orang yang ngajak kita ta'aruf. Jadi kayak ketika proses ta'aruf itu belum dimulai, belum lihat isi CV-nya, istikharah dulu nih, kira-kira ini bukan jodohnya, kalau misalkan iya dimudahkan, kalau bukan dijauhkan. Kalau dulu sih ya Teh ya, pernah dengar dari Ustadz Salim Afilah untuk kayak biar hati itu netral dan gak subjektif. Takutnya kayak yang udah terlanjur lihat CV-nya si A gitu ya Teh, langsung yang pokoknya sama si ini bagus nih. Jadi ketika istikharah tuh pikirannya udah yang dia gitu loh Teh. Mungkin gimana Teh cara? Gimana ya, menetralkan hati. Kalau misalnya saya pengalaman saya sama saya nikah itu, gimana caranya saya tetap tidak terlalu ada rasa suka ke suami saya sampai akhir adalah benar-benar berdoa. Ini sebelum kayak doa lagi. Tapi serius, siapa lagi bisa teman-teman lakuin? Teman-teman cuma bisa bergantung sama Allah. Benar-benar berdoa sama Allah. Dan benar-benar teman-teman apa ya? Mentalnya adalah benar-benar dia bukan suami teman-teman sampai akad. Dan anggaplah kalau misalnya masih proses ta'aruf itu adalah proses menambah teman. Jadi kalau misalnya dapat alhamdulillah jadi suami, kalau nggak jadi berarti nambah teman. Jadi kayak apa ya? Dia teman-teman dibuat plong gitu loh. Jadi nggak langsung proposal tuh kayak ini pasti suami gue yang kayak gitu kan. Menurut aku sih gitu sih. Misalnya kayak benar dibuat mentalnya biar bisa plong itu adalah dengan doa. Benar cuma itu sih. Cuma kayak benar mendekatkan diri sama Allah. Aku nggak bisa ngasih lebih baik lagi karena memang itu dia doa dan istighfar. Benar. Ini benar. Allah tuh maha baik ya. Kalau misalnya teman-teman minta seperti itu, insya Allah kasih. Kan Allah sayang banget sama kita. Menurut aku sih gitu sih. Doa gitu ya. Dan cuma teman-teman sendiri yang tahu seberapa jauh teman-teman sudah berdoa. Kan kita nggak bisa ngibulin hati kita sendiri. Gitu sih. Kadang ada yang komentar gini Teh, kalau misalkan ada yang belum nikah itu terus ada rasa pengen menikah dan kayak ada yang komentar makanya sholat malam, makanya doa ini, makanya ini, kayak rasanya itu kadang ya Allah, gue tuh udah ngelakuin semua itu. Iya, bilangin kalau di titik itu gitu gak Teh? Iya. Kalau saya itu enggak sih, saya kayak
saya ngerasain kalau itu saya dibilang saya kayak saya nggak kurus-kurus gitu ya. Kalau itu tuh saya ngerti kok perasaan itu berlaku pada aspek lain dalam hidup saya. Sehingga kalau kayak gini mungkin apa ya? Orang lain tuh nggak tahu perjuangan kita, yang tahu perjuangan kita tuh cuma kita sama Allah. Jadi hempaskan aja, susah tapi hempaskan aja. Karena orang itu tuh karena omongan kayak gitu akan berlanjut sampai kamu nikah. Jadi gini loh, kalau gini ya, saya juga baru nih. Kalau kita baper sama omongan kayak gitu, berarti nanti kita gimana dong habis kita nikah? Itu makin bayangin omongan bikin baper banget. Berarti itu masih cincin repetnya gitu. Itu tuh cuma kayak 1/100 kebaperan yang akan kamu hadapi setelah kamu nikah gitu. Jadi kalau misalnya itu aja udah baper, wah siap-siap dan dia lebih baper lagi setelah nikah. Beneran. Ya jadi udah lah, gitu. Tenang aja. Enak banget ngomong kayak gini ya. Jodoh pasti akan datang gitu ya Teh. Setelah PSBB berlalu. Iya, kita nggak tahu PSBB, soalnya ada jodoh datang. Oh iya, karena di rumah aja ya Teh, tiba-tiba ada yang datang ke rumah gitu ya. Iya, jadi saya gini loh, saya tuh takutnya adalah dengan berbagi kayak gini, takutnya lebih ke arah teman-teman merasa harus menikah secepatnya. Tapi saya tuh lebih berpikir bahwa memang Allah itu kan maha baik, jadi Allah paling tahu kapan timingnya. Dan teman-teman yang mengetahui bagaimana usaha teman-teman, apakah teman-teman benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Cuma teman-teman yang bisa jawab gitu loh. Cuman apa ya itu dia, maksudnya benar-benar akan sama Allah dicocokkan dengan orang yang paling tepat. Gitu. Oke, makasih ya Teh. Ini masih ada pertanyaan lagi Teh, tapi sedikit balik ke tadi persiapan untuk menikah sebelum ta'aruf ya Teh. Kalau ketika udah ta'aruf, kemudian udah tukar CV dan lain sebagainya, kayak hal-hal penting yang perlu didiskusikan apa sih Teh sebelum proses menikah itu, sebelum akad, kayak misalkan mungkin visi-misi atau apa gitu. Pertama itu yang harus dipahami adalah satu visi-misi sih. Visi-misi kayak apakah dia berpikir misalnya dia lebih suka kan misalnya kan kayak dia tipe orang yang kayak mau mengeksplorasi Indonesia atau misalnya suka hidup nomaden kan nggak tahu kan orang punya visi misi kayak gitu. Terus kedua adalah tentang kondisi keluarga, ini harus banget didiskusikan. Misalnya dia ngasih tahu bahwa orang tuanya itu tipikal yang serius dan misalnya lebih suka menantu yang seperti apa dan punya ekspektasi menantu itu seperti apa. Kenapa? Karena ketika menikah kan kita kan nyatuin dua kebudayaan keluarga juga ya. Jadi saya tanyain, tipikal keluarga saya ini sukanya misalnya orang yang lebih suka masak, misalnya kayak gitu, kita nggak tahu. Ya coba aja dipelajari kayak gitu-gitunya. Terus abis itu adalah keadaan finansial. Ya gini, itu soal finansialnya jangan takut ya. Jadi saya tuh pernah punya ada case gini nih. Jadi waktu itu ada ahwat yang lumayan berani, mungkin karena dia itu kerja di Singapura ya. Jadi ketika dia ketemu Ikhwan, di pertemuan tahap pertama dia tuh langsung kayak ngasih Excel gitu loh. Ngasih Excel tentang ini pengeluaran gue sebulan. Itu bener kayak angkanya gede banget gitu loh. Jadi bener kan standar orang Singapura lah ya. Nah, terus kan Ikhwan ya jiper lah, maksudnya karena dia nggak nyangka kok kayak gini sih ahwatnya berani banget. Nah terus pasti akankah kita menyangka bahwa ahwatnya seperti ini tuh nggak akan ada jodohnya gitu? Ya enggak, ada lah. Setelah itu lama setelah itu ahwatnya nikah dengan orang lain, dengan orang yang memang saya kenal siapa suaminya, dan memang suaminya itu terkenal sebagai orang yang super gamblang dari dulu. Saya kayak benar orang lulusan Amrik gitu. Dan orang yang santai menerima istri seperti itu. Jadi maksudnya segamblang, selucu dan seunik apapun pribadian teman-teman tuh insya Allah akan ada ininya, akan ada yang mengerti gitu. Jadi benar-benar ya teman-teman sampaikan aja saya kayak finansial teman-teman keadaannya gimana gitu sih menurut saya. Karena gini misalnya saya teman-teman berpenghasilan dan suami teman-teman berpenghasilan, nanti calon suami berpenghasilan. Kalau misalnya nggak dibahas dari awal, nanti misalnya ada gaji nih tiba-tiba teman-teman dapat gaji, nanti suami ternyata ekspektasi gaji teman-teman ditabung, terus teman-teman mau dihamburkan setengahnya gitu. Loh itu kalau saya nggak diomongin di awal itu bisa lumayan tuh debatnya, hal-hal kayak gitu. Jadi menurut saya finansial lumayan ya, harus dibahas dari awal, benar dibuka semuanya.
terus sama penyakit. Nah, saya tuh pernah ada pasangan yang memang si perempuannya punya penyakit, dan itu tuh sempat membuat dia itu masa setelah lamaran itu membuat dia agak mundur. Jadi sampai bilang gini, kamu beneran mau nikah sama saya punya penyakit loh. Ibu saya pernah punya penyakit ini dan ayah saya juga punya. Penyakitnya memang lumayan parah. Tapi bukan berarti nggak bisa disembuhin ya. Tapi ya masya Allah karena itu jodohnya, dia suaminya bilang gini, nggak apa-apa kita hadapin ini bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah jodohnya, ya berarti Allah akan dekatkan dengan orang seperti itu. Jadi jangan takut untuk benar-benar membuka semuanya saat taruh, gitu. Benar-benar finansial, keluarga, penyakit dan segala hal. Gitu sih menurut saya yang harus dibuka, yang harus diomongin ya, tentang itu juga tentang misalnya sepupu ya, misalnya gini, teman-teman orang Liko yang biasa Liko, atau nggak teman-teman itu orang yang mentoring. Nah teman-teman coba tanya, misalnya nih kan sekarang itu suka kayak sunnah gitu kan ya, saya kayak yang ini saya sunnah juga, coba tanya dia mentoring apa enggak. Ya kalau misalnya dia nggak mentoring atau nggak dia nggak setuju dengan Liko, nanti seru tuh nanti kalau misalnya habis nikah nanti istrinya mau mentoring bingung, suaminya nggak ngizinin, kan bisa kayak gitu kan kejadian nggak sedikit. Gitu sih kalau menurut aku benar dibuka segala informasi yang teman-teman pengen buka tuh ya didiskusikan aja. Kalau misalkan ada teman-teman di sini ya teh yang posisinya lagi nggak ada di Indonesia, terus kayak dia udah punya niatan untuk menikah, posisinya tidak ada di Indonesia gitu ya, misalkan yang di Jepang gitu ya, seperti Teh Dita ketika mau menikah, dia pengen nikah tapi kayak ruang lingkupnya tuh nggak begitu luas gitu ya Teh, jadi dia kayak merasa kira-kira bisa nebar jaring kemana sih cari networknya gitu Teh. Mungkin Teh kita punya saran sebagai sama-sama yang pernah di Jepang gitu. Ini yang namanya siapa? Yang lagi di Jepang? Oh gimana? Atau yang mau pergi ke Jepang? Gimana? Ya itu dia, saya kayak kalau misalnya lewat PPI gitu Teh. Kalau saya tuh dulu gini, jadi saya tuh, jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya teman-teman keluar negeri, kan biasanya ada tuh kumpulan mahasiswa asingnya, kumpulan mahasiswa muslimnya Indonesia. Nah situ teman-teman mulai kenal sama teteh-teteh. Terus kalau misalnya ya jangan langsung nanya, maksudnya kayak misalnya setelah 4 bulan atau enggak setelah 3 bulan kayak saya waktu itu saya tuh langsung tanya, teh boleh nggak dicariin? Saya juga nanya, saya tuh nyebar jaring nanya waktu itu kayak saya kayak membuang rasa malu. Terus saya kayak nanya ke senior saya, teh ada nggak yang bisa dijodohin sama saya? Sebelumnya saya nanyain ke ke senior di kampus itu juga bisa. Saya gitu sih, kayak saya banyak nanya. Tapi kan kadang yang udah sekolah di Jepang atau di luar negeri dimanapun, kayak misalkan di Jepang dia masih tinggal, ternyata di Indonesia sudah ada yang nungguin gitu loh Teh. Oh, itu nggak jodoh ya Teh? Iya nggak. Jangan membatasi pilihan. Siapa bilang jodoh kamu di Jepang, sebetulnya jodoh kamu lagi di Inggris. Oh iya. Maksudnya kayak jangan membatasin, ikan tuh banyak di lautan. Gak cuma satu gitu ya Teh. Jangan dibatasin, kalau misalnya Allah bilang kamu nikah sama pangeran Inggris juga bisa ya besoknya pangeran Inggris ke Jepang. Beneran jangan dibatasin pilihannya. Tenang teman-teman. Oke. Sama ini Teh, kalau misalkan ketika berproses ya Teh, ketika memperbaiki diri, memantaskan diri, nggak cuma dalam urusan menikah ya Teh, mungkin dalam hal pekerjaan atau dalam hal sekolah gitu ya, udah benar-benar berproses memantaskan diri, banyak berdoa, banyak beribadah, kayak tapi ada satu waktu gitu rasa males, jadinya kayak yang misalnya awalnya qobliyah ba'diyah, tahajud, terus duha, tiba-tiba kayak berkurang gitu loh. Tadi titik-titik kemalasan itu. Ada saran nggak Teh? Apa yang harus dilakuin? Pertama adalah kan itu wajar ya manusia ya. Terus kedua adalah kita menganalisis. Biasanya perempuan itu mulai turun ibadahnya itu adalah ketika dapat dan setelah dapat. Jadi kayak buat kembali lagi ke halo, beneran? Setelah cara dia untuk menaikkan lagi itu kan agak
agak susah ya setelah apa sih di fase-fase setelah dapat menstruasi. Caranya adalah dengan kalau saya sih ini sih apa ya? Benar-benar selama proses dapat itu saya kayak tetap dengerin Al-Quran gitu loh, dengerin ya. Saya nggak baca ya, saya kayak tetap dengerin. Terus benar-benar digeber, dipaksa. Hal-hal itu harus dipaksa. Saya kayak harus dipaksa saya mendengarin ceramah segala macam. Terus apa ya, benar-benar bikin targetan, misalnya setiap minggu misalnya harus berapa kali dengerin ceramah kayak gitu sih. Jadi pertama paksa, kedua bikin targetan, ketiga adalah benerin sholatnya, kayak bener sholatnya itu dimantepin lagi. Gimana cara sholatnya dimantepin lagi menurut saya adalah dengan benerin wudhunya. Kalau saya dari wudhunya itu nggak sadar bahwa mau sholat, misalnya ini UPR banget deh. Ketika kita proses wudhunya aja udah keburu-buru, itu biasanya sholatnya juga kayak mana. Jadi kalau misalnya kita dari wudhu itu benar-benar kita seriusin, kita resapin, itu insya Allah sholatnya kena. Kalau menurut saya sih gitu ya. Itu sih ini menurut aku. Oh ya, tadi ada pertanyaan lagi nih Teh dari chat box. Kayak kapan sih waktu yang Ada, karena kan dia bertanya. Ya udah banyak diam-diam mengirimkan pesan Teh. Kenapa kalian diam-diam? Kalian nggak nyalain video? Kenapa dia nggak dengerin? Ini Teh, kira-kira kapan untuk menyampaikan pengeluaran dan keadaan keluarga kita pas saat si taruh atau saat pertama ketemu atau kayak setelah sekian ketemu? Oke, gini. Keadaan keuangan itu jangan. Keadaan keuangan saya jangan ya. Lebih baik bukan di proposal. Karena itu kan proposal itu kan kayak bisa diakses siapa aja kan. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya kalau misalnya penyakit itu kan benar-benar jadi faktor apa ya? Gini deh. Faktor mana yang kamu pikir itu menjadi proses penentu orang bakal nolak kamu atau enggak. Misalnya gini, kalau misalnya dia punya kanker stadium 4, dia harus nulis nggak menurut kamu? Harus kan? Karena itu kayak preliminary kan, kayak orang itu awal itu akan melihat itu dulu kan. Nah gitu, maksudnya kamu sendiri yang bisa ngelihat kayak separah apa. Kalau saya melihatnya yang enak untuk dimasukin di dalam proposal ta'aruf adalah, saya ada tuh contoh proposal ta'aruf saya kalau atau sih kali-kali saya contoh itu adalah keadaan keluarga. Keadaan keluarga ditulis. Misalnya kayak suku, itu penting ya. Soalnya ada tuh orang saya yang maunya suku tertentu dengan suku tertentu gitu ya Teh. Iya, jadi saya suku dulu ditulis. Keadaan finansial ditulis tetap, tapi ditulis misalnya kayak gaji saya lumayan, pokoknya cukup untuk menghidupi diri sendiri. Gitu sih. Nah, nanti di pertemuan pertama, nah itu baru teman-teman coba diskusiin semuanya, teman-teman pengen diskusiin, dibuka datanya juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau saya di proposal tulis adalah keadaan keluarga dan misalnya kayak keadaan ekonomi teman-teman secara general. Saya rasa sih gitu sih. Semua membantu ya jawabannya ya. Ini dia membantu ya. Tapi kalau misalkan yang ada uzur-uzur syar'i gitu ya Teh, atau misalkan cuman alasannya karena misalkan ya Teh, karena cuman alasan kayak suku ini hanya dengan suku ini, karena cuman karena misalkan gitu ya Teh, oh iya kalau beda pulau nanti ketika pulang kampung ongkosnya mahal. Tapi ketika kita lihat pertama kali gitu ya, tadi persyaratan di CV itu kayak ini cuma mau dengan pulau yang di sini loh, Jawa sama Jawa karena tapi kayak ketika ditanyain lagi gitu Teh, kenapa? Karena nanti biar pulang kampungnya gampang gitu. Itu bukan uzur yang syar'i. Kita masih boleh nggak sih Teh kayak menego lah gitu. Atau udah berhenti ketika udah beda nih di sini ketika awal. Itu maksudnya kita awal terus kita ngeliat ikhwan kayak gitu. Atau langsung berhenti karena udah dari awal ini cuma mau di pulau yang sama, misalkan sama-sama di Jawa, karena padahal ketika kita ditanya lagi kenapa sih harus misalkan sama-sama dari Jogja, iya biar pulang kampungnya itu searah, itu kan maksudnya masih bisa dinego lah Teh. Iya nggak Teh? Atau bener-bener nggak jodoh udah? Kamu saya gitu, ini kita punya hak menerima, dia punya hak menerima, kita punya hak nolak, dia punya hak nolak. Itu yang gitu loh. Nah kalau misalnya kita nanya itu dan dia bilang nggak bisa gitu, nggak bisa dinego lah, berarti coba dipikir
kamu bakal tahan nggak sama tipe orang yang kayak gitu? Urusan nego pulang kampung aja nggak bisa, gimana urusan kamu yang lain? Kalau menurut saya dia bukan untukmu. Ya, mungkin dia tetap orang lain. Maksudnya coba kamu pikir lagi, coba bayangin kalau misalnya belum nikah aja dia udah kayak gitu kira-kira setelah nikah bakal kayak gimana. Dan ingat, tapi jangan baper karena dia punya hak nolak. Karena dia bukan siapa-siapa kita. Gitu sih. Berarti kuncinya jangan baper duluan ya Teh. Iya, pokoknya kalau taruh itu ya bener-bener kayak ya anggaplah kita akan bertemu, kita nambah teman. Itu dulu menurut saya. Frameworknya adalah kita nambah teman. Karena insya Allah kita bertemu orang saleh, berarti dia akan menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Dia nggak akan ngomong, gue pernah tertarik sama dia, insya Allah nggak akan kayak gitu. Kalaupun dia kayak gitu, berarti kita terima kasih sama Allah, kita dijauhin sama calon jodoh yang kayak gitu, calon suami yang kayak gitu. Gitu sih mikirnya. Gimana kayak kalau taraf tuh jangan dibawa, oh ini akan menjadi langsung suami saya, kayak gitu. Gitu sih. Siap ya. Ini Ibu Rita mau apa? Ya Allah, semoga Allah meridhoi. Terima kasih Ibu Kyoko. Maaf ya. Ini ada chatbox lagi Teh, tapi Assalamualaikum. Oh iya. Tadi kan kelanjutannya belum ada nih Teh. Oh, iya belum ada. Udah nggak sambil ngeliatin. Terima kasih Teh jawabannya. Sama-sama. Oh iya, ini waktunya mungkin tinggal 10 menit lagi. Kalau dari teman-teman masih ada yang penting Teh, berapa lama dari tahap sampai menikah Teh? Taaruf saya tuh Desember. Taaruf saya Desember, saya nikah itu. Saya nikah Mei, tapi saya itu di hitbah itu Februari. Jadi kayak taaruf saya kayak 2-3 bulan ya. Jadi taaruf. Di prosesnya ada hampir 6 bulan lah ya Teh, dari proses taaruf sampai akad yang dari Desember. Karena kan kalau akad kan harus nungguin libur kan. Karena kan libur dulu mahasiswa kan, jadi harus nungguin gitu. Oh iya karena Teh kita waktu itu di Jepang ya. Teh, jadi banyak terbuka isi pikiran Teh. Ya Allah, kalau saya ngomongnya kurang agamis kayak gini, maaf ya. Saya aku berusaha pernah. Kalau saya mau dengerin yang benar-benar bagus ya dari saya yang lumayan komprehensif, ada dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ya bagus itu Teh kelas ininya dia. Itu lengkap banget. Jadi coba dengerin dari situ juga. Kayaknya saya juga pernah ikut sih dulu ya. Sebelum pandemi Teh ada kajian yang di ini menara yang di daerah TBC Matupang. Jadi kayak Ustadz Nuzul Zikri bikin acara kayak kelas pranikah, tapi menurutku sih beda dari kelas pranikah yang lain ya Teh. Kalau pernah berapa ikut kelas pranikah itu kayak lebih ke ta'aruf gitu. Tapi kalau Ustadz Nuzul Zikri itu kayak nikah tuh nggak cuma nyampe taruh loh, setelah itu masih ada proses yang lain. Benar-benar proses yang panjang gitu sih. Jadi sebetulnya saya tuh mikir gini sih, kalau misalnya teman-teman memang saat ini sama Allah belum dipertemuin, itu benar-benar dianggap sebagai masa-masa Allah memberi teman-teman kesempatan untuk sama orang tua. Benar-benar Allah ngasih teman-teman kesempatan untuk memperbaiki diri dulu. Itu ini loh, maksudnya kayak nanti teman-teman bisa belajar ilmu parenting dulu, karena kan teman-teman nggak tahu, mungkin setelah nikah nanti langsung punya anak, mungkin langsung punya anak kembar 5, nggak ada waktu belajar ya. Soalnya sekarang teman-teman masih single, teman-teman belajar gitu. Bukannya kita ngomong setelah menikah nanti kayak potensi tertutup, enggak, maksudnya tapi kita nggak bisa bohong bahwa memang ketika single itu ada sebuah keutamaan waktu ya. Teman-teman bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi banyak deh kayak Allah tuh sayang sama kita nih, maksudnya banyak hikmahnya yang bisa didapetin selama teman-teman masih single gitu. Karena ketika mendidik juga nggak bisa mendadak kan ya Teh. Kalau mendadak dia bisa mendidik. Aku mendadak kayak aku loh, maksudnya ya betul lagi menikah tuh kayak itu banyak baca, jadi pas lagi setelah nikah baru der banyak yang harus dikejar gitu. So, teman-teman kira-kira pertanyaan terakhir Teh,
gimana sih Oh, ada yang meluruskan lain? niat kita. Insya Allah terakhir, tapi nggak tahu nih kalau mungkin masih ada yang lain lagi. Kalau gimana sih Teh buat meluruskan diri hati kita, kalau kita memataskan diri itu benar-benar buat Allah, bukan buat karena alasan jemput jodoh. Karena berapa waktu lalu itu kan sempat ada influencer kayak dia tuh mau nikah, dan ketika dia mau nikah dia kayak kalau nggak salah kayak kirim pesan kayak nanyain kriteriamu kayak apa sih, pas dikasih tahu ini oh ya udah aku akan memantaskan diri untukmu. Ya itu salah nggak sih Teh, atau kita benar-benar memantaskan diri itu buat Allah gitu? Sorry internet aku nggak stabil. Nggak. Maaf. Gimana ini? Kayak boleh nggak sih Teh kalau kita misalkan memantaskan diri itu bukan karena buat Allah sih, ya, karena memantaskan diri buat menjemput jodoh karena manusia gitu Teh. Karena kita tahu nih kriterianya seorang Dita itu misalkan A B C D E, akhirnya kayak ya udahlah untuk mendapatkan Teh Dita benar-benar mengikuti kriteria Teh Dita gitu loh Teh. Kan ada ya, Boleh nggak sih? kan ada hadis atau ayat Al-Quran nih. Kalau misalnya kamu pengen dapat dunia, kalau kamu berharap dunia, kamu akan dapetin dunia. Tapi kalau kamu niatnya akhirat, maka kamu akan dapatkan dunia dan akhirat gitu. Maksudnya kalau misalnya teman-teman berpikir supaya dapetin dia, kalau misalnya nggak dapet, nanti teman-teman nyalahin siapa? Itu bisa apa ya? Itu kayak gitu tuh bisa membuat terpuruk ya, karena teman-teman nggak tahu misalnya apakah Allah benar-benar menjodohkan, apakah dia adalah benar Allah bilang jodoh yang terbaik buat teman-teman gitu. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu tuh sayang ya, kayak gimana ya, kayak teman-teman udah usaha kan, kalau misalnya kita berusaha, kalau kita berusaha tapi karena untuk Allah kan, maksudnya pun di akhirnya misalnya kita nggak dapat orang itu misalnya, tapi kan Allah udah ngasih kita poin tuh selama kita proses itu. Misalnya Allah ngasih kita pahala, Allah memberkahi proses kita itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak naruh Allah di proses itu tuh rugi banget, karena udah akhirnya nggak dapet misalnya, terus proses itu juga zero. Iya nggak sih? Kayak Kita nggak dapat apa-apa gitu ya Teh. iya, kayak kalau teman-teman tuh orangnya efektif, efisien, dan nggak mau rugi seperti anak-anak sekarang, maksudnya kan berpikirnya gimana caranya pas dari awal sampai akhir itu full point kan. Cara full point gimana? Adalah untuk menempatkan Allah di atas cinta teman-teman terhadap makhluk lain. Saya gitu. Karena memang kalau misalnya kita orientasinya akhirat, insya Allah kita akan dapat dunia dan akhiratnya. Gitu sih menurut aku, gimana ya? Karena rugi sih kita kalau kayak untuk mendapatkan seseorang gitu. Saya kayak kita nggak tahu orang itu yang terbaik buat kita apa enggak. Jawaban aku, maaf ya, agak aneh ya. Aku agak bingung gimana ya, gitu sih kalau menurut aku. Setuju sih Teh. Kalau kayak cuma buat manusia kok kayaknya pendek banget gitu nggak sih Teh? Karena benar Allah tuh yang paling tahu apa yang benar, siapa yang terbaik. Bisa jadi ternyata di depan sana ada yang jauh lebih baik dari sini. Iya benar. Karena kita nggak tahu. Tapi saya mengerti sih di umur-umur segini tuh benar umur-umur yang benar galau. Disitulah justru kalau misalnya teman-teman adalah tipikal yang pengen pemenang gitu kan, justru saat kayak gitu teman-teman merasa nanti saat Allah ngasih tantangan galau seperti ini adalah saat yang tepat saya untuk lebih mendekat sama Allah, karena hanya dengan mendekat sama Allah itu kita bisa tenang, minta sama Allah, karena kan Allah yang Maha tahu. Kan kata Allah untuk urusan kalau orang dulu kan orang soleh dulu misalnya kayak untuk urusan receh, misalnya kayak tali sepatu putus aja langsung menyebut Allah, meminta Allah. Bagi kita gitu, misalnya kita urusan jodoh gitu ya, urusan yang besar kayak gini, bukan urusan akademik gitu ya. Iya, itu urusan bayangin deh, temanku masuk dalam termasuk surga, itu kan nggak mudah, karena kan teman masuk surga itu dari pintu kita kepada suami. Jadi teman-teman tuh kayak memilih pintu surga teman-teman kan. Jadi ya gitu, saya jangan neko-neko gimana sih? Neko-neko. Ya saya
jangan terburu-buru sih menurut aku. Jangan terburu-buru dan jangan jadi apa ya, jadi baper. Gitu. Tapi susah sih, aku tahu kok susah jadi membuat gak baper. Aku juga gitu. Tapi bisa kok, bisa dengan benar-benar berdoa sama Allah. Kan Allah juga kita doa. Berdoa kepadaku, kalau misalnya kita mendekat sejengkal, Allah ngedeketin apa. Kalau kita deketin Allah dengan jalan, Allah deketin kita dengan berlari. Itu Allah tuh sebaik itu. Jadi teman-teman, semangat. Insya Allah. Kayak ini sekolah motivasinya gitu. Dan kalau punya waktu buat bergalau tentang jodoh, pasti punya banyak waktu lagi buat berdoa ya Teh. Nah, benar. Iya, karena ya gitu. Tapi aku ngerti sih, saya kayak itu benar. Ya, itulah. I feel you teman-teman. Insya Allah. Akan ada waktu yang terbaik. Gitu sih. Karena udah jam 3 nih Teh. Ada ini nggak Teh? Pesan dan kesan untuk teman-teman sebelum kita tutup acara hari ini. Mungkin kalau misalkan ada yang berkonsultasi lebih lanjut Teh Dita, atau mungkin ada yang Teh mau bantuin dong Teh buat cari teman di Tokyo semacam itu Teh, mau lihat CV-nya dong Teh. Wah, kalau teman-teman nanya saya tuh udah beda berapa tahun angkatan kan. Gimana ya? Kalau misalnya saya, karena ada yang nanyain Teh Dita buka ta'aruf nggak? Gitu. Saya harus ini menempa mental saya ini. Kalau bertaruh, saya tahu ngebuka model bertaruh itu ini ya, menguras saya juga, menguras banget itu. Aduh benar. Dan ketika kita mencocokkan orang lain kan saya harus minta testimoni temannya, saya minta testimoni yang lain, memastikan bahwa benar-benar ini kan yang saya cocokin itu bukan sekedar cocok logi gitu loh. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau nggak minta kira-kira kalau kayak gini gimana ya Teh, atau nggak mau kenalan juga nggak apa-apa, kontak saya aja. Benar-benar santai aja. Gitu sih menurut saya. Dan apa ya, dan gini, kita tuh tahu hikmah yang Allah dari challenge yang Allah berikan itu tuh nggak sekarang mungkin, tapi itu tuh cuman bisa teman-teman tahu hikmahnya itu nanti gitu. Yang teman-teman bisa lakuin adalah cuman percaya bahwa Allah itu sayang sama teman melebihi sayangnya orang tua teman kepada teman-teman. Itu aja yang teman-teman dipikirin. Dan bahwa nggak ada sesuatu yang Allah kasih challenge ke teman-teman itu di luar kemampuan teman-teman. Kalau Allah ngasih challenge terus, berarti teman-teman tuh belum mentok. Kalau teman-teman udah mentok sama Allah, insya Allah sama Allah nggak dikasih lagi. Kayak kalau misalnya nabi aja di challenge, apalagi kita yang sebenarnya belum jelas gitu. Benar. Jadi mari kita semangat untuk meraih surga kita, insya Allah. Yeay. Ini kayak ini motivasi saya. Tapi benar tadi. Udah. Ya, Depok udah azan, udah asar. Jadi, Oke. Jadi kita tutup Mohon maaf ya diskusinya hari ini. Mohon maaf kalau salah kata ya. Teman-teman Teh, mohon maaf ya Teh, mohon maaf teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih mau berkomunikasi lebih lanjut dengan Teh Dita, bisa kontak lewat Instagram @Dita @pasar Dita Kyoko ya Teh. Wajar aku kali kalau saya Kyoko ya Teh. Itu juga boleh sih, jadi sekalian bisa di situ. Oke. Mungkin ada yang mau belanja juga. Kyoto. Teh Dita. Kyoko. Kyoko. Terima kasih ya Teh Dita atas waktu yang diberikan. Makasih ya, mohon maaf Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Semoga yang sedang menunggu setelah PSBB atau seketika PSBB ada yang datang ke rumah, entah tersesat atau entah mau tanya di mana rumah si ini si itu, siapa tahu jodoh dari teman-teman. Kemudian ya, semoga di masa-masa menunggu ini bisa buat produktif juga buat teman-teman untuk mempelajari hal yang baru atau persiapkan untuk pernikahan.
Terima kasih atas waktunya Tadita dan teman-teman. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau misalnya ngomongnya kemana-mana nggak jelas. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Semangat dan tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh. Sama-sama. Gimana Terima cara kasih teman-teman. Baik.